wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang sewa guna usaha. Penasaran kan? Yuk, saya akan menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Unsur-unsur leasing. 1. Suatu pembiayaan perusahaan dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya. Dan yang kedua, ada penyediaan barang modal. Adanya penyediaan barang modal biasanya oleh pihak supplier. Dan yang ketiga, ada keterbatasan jangka waktu. Adanya jangka waktu yang terbatas. Dan yang keempat, ada pembayaran kembali secara berkala. Dan yang kelima, ada hak opsi untuk membeli barang modal. Adapun keunggulan dari sewa guna usaha. 1. Pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100%. Dan yang kedua, lebih fleksibel. Leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan dengan perbankan. Dan yang ketiga, ada sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, ada off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lease karena tanpa mencantumkan sebagai aktivitas, berarti prosedur pembelian aktivitas tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Dan yang kelima, ada arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil sangat berpengaruh pada arus dana. Yang keenam, ada proteksi inflasi. Leasing merupakan pelindung terhadap inflasi, meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan kurang relevan. Ketujuh, ada perlindungan akibat kemajuan teknologi. Dan yang kedelapan, ada sumber pelunasan kewajiban. Dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran sewa hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya aktivitas yang dileaskan. Dan yang kesembilan, ada kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain harga perolehan seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10, ada resiko keusangan. Leasing yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lease terdapat resiko keusangan sehingga lease tidak perlu mempertimbangkan resiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Dan yang ke-11, ada kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa guna usaha secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan lease. Dan yang ke-12 atau yang terakhir, ada pembiayaan skala besar. Adanya keengganan untuk memiliki resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberian dana. Sewa guna usaha juga memiliki kelemahan. 1. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Dan yang kedua, seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Dan yang ketiga, barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Dan yang keempat, resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu tersendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain. Dan yang kelima, ada fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga
perusahaan sewa guna usaha karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Dan ada pula tujuan sewa guna usaha. Apa sih tujuan sewa guna usaha itu? Tujuan sewa guna usaha itu adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Leasing juga mempunyai fungsi. Fungsi leasing pada dasarnya sebenarnya hampir sama dengan fungsi bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Contohnya, saya dapat membeli sepeda motor tanpa ada pihak leasing. Anda harus membeli sepeda motor tersebut secara tunai dan tentunya memberikan terlebih lagi jika Anda hanya karyawan pabrik atau kantoran biasa. Pastinya butuh bertahun-tahun untuk bisa membelinya. Ikutin pembelajaran dari saya. Kesimpulan materi yang saya jelaskan yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK .01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan les selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian antar lessor atau perusahaan leasing dengan les atau nasabah di nama pihak lessor menyediakan barang dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak perusahaan yang terjadi ke dunia bisnis. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terjun ke dunia bisnis, maka semakin banyak dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan. Hal tersebut mendorong industri bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang disebut lembaga pembiayaan. Leasing termasuk ke dalam salah satu bentuk lembaga pembiayaan karena yang dikatakan dengan lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang di dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.